Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di Ala44 channel, dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Untuk jumpa kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk melihat perkembangan ayam persilangan, ayam petelur dengan ayam bangkok. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita kandang. Seperti biasa sahabat, kita awali di kandang nomor 3 ini. Kita lihat ke dalam perkembangannya seperti apa sahabat. Untuk perkembangannya ya kita lihat bareng-bareng. Nah ini untuk ayamnya sudah mulai mengeram sahabat. Nah, ayo kita lihat berapa telurnya. Kita ganggu sebentar, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 sahabat. 8 butir, posisi udah mengeram. Untuk kelihatannya kemarin sudah sekitar 2 hari ini sahabat untuk mengeramnya. Untuk telurnya total semua kemarin kan ada yang telur 1 tapi kuningnya 2, itu ada 2 butir. Terus kemarin ada dipatok 1, jadi totalnya 8 ditambah 3 berapa itu? 11 sahabat. Seperti janji saya yang kemarin, apabila telurnya ini lebih dari 10, misal 12 atau 13 atau ke atas lah. Soalnya yang kemarin itu kalau tidak salah si ayam putih ini telurnya sampai 14 sahabat. Nah, telur 14 itu menetasnya 7, berarti kan 50%. Daripada 50% kemarin, apabila bertelur 15 lagi atau 14 lagi, 50% akan saya tetaskan di mesin tetas sahabat. Demikian untuk di kandang nomor 1 ini. Ayo kita menuju di kandang yang selanjutnya. Kandang selanjutnya ada di sebelah ini sahabat. Ini kandang nomor 2. Kita lihat ke dalam berapa telurnya. Nah ini untuk ayamnya, soalnya agak takut nih sahabat ayam, karena apa, ini menggunakan tripod nih. Ini telurnya kalau tidak salah 11 butir sahabat. Nah ini pun nanti apabila telur 15 atau 16 tetap kita tetaskan separuh, yang separuh tetap kita menggunakan mesin tetas sahabat. Tapi biasanya si ini ayam yang F2 ini biasanya dia 12 kalau tidak 13 sudah mulai mengeram sahabat. Nah ini tambah minim sekali kemarin yang menetas. Kalau tidak salah kemarin 11, menetas itu hanya 4 sahabat. Nah ini apabila ini 13 telur atau 14, 50% akan saya tetaskan di mesin tetas. Kita banyak sahabat. Kita lihat atau kita tunggu ke depannya seperti apa. Nanti apabila bertelur 14 atau 15 butir, alhasil kita tetaskan 50%. Apabila 15, nanti yang 15 berarti yang 8 kita tetaskan dengan indukannya, yang 7 kita tetaskan di mesin tetas sahabat. Nah, demikian untuk di kandang nomor 2 ini. Kita menuju kandang selanjutnya sahabat. Kandang selanjutnya, lihat nih kandangnya sahabat. Di kandang nomor 1 ini isinya calon indukan atau bahasa kerennya pulet sahabat. Nah ini kalau menurut saya sudah bagus sahabat. Ini umur 4 bulan lebih menuju umur 5 bulan sahabat. Nah ini semoga saja di umur 5 bulan ini atau 6 bulan lah paling lambat, harapan saya ayam ini sudah mulai bertelur. Ini nggak tahu ini, semoga saja seperti itu sahabat. Nah ini untuk ayamnya sepertinya ini kok seperti ayam jantan sahabat, sepertinya loh ini juga seperti jantan ini sahabat. Tapi kalau menurut saya kok ya seperti betina lah.
Kita lihat saja nanti. Kalau memang itu jantan ya kita ambil sahabat. Berarti prediksi saya salah sahabat. Ini kalau ini loh, yang ini loh. Kok seperti jantan gitu ya. Ayam jantan sepertinya. Atau kalau jujur saja sahabat, untuk ayam persilangan di F2 ini kan baru kali ini sahabat, yang sebesar ini sahabat. Makanya saya ragu. Kelihatannya kok seperti betina, tapi kok seperti jantan. Kita tunggu saja nanti, apabila bertelur ya berarti betina. Kalau nanti keluar apa itu rawisnya, kalau orang sini misalnya itu jantan sahabat. Kita lihat saja ke depannya. Kita tinggalkan di kandang nomor 1 ini, kita menuju di kandang selanjutnya. Kandang selanjutnya kandang ini. Nah ini si ayam F3 juga F2 ini sahabat, crossbreeding lah kalau tidak salah. Ini hasilnya lumayan sahabat kelihatannya, daripada ayam-ayam yang lainnya. Kalau menurut saya bagus. Ini kan yang pertama kalinya saya sahabat punya ayam seperti ini. Kalau dilihat dari pertumbuhan, dari bobot, kelihatannya bagus sahabat ini sahabat. Kita lihat saja nanti. Ini kalau konsentrat ya pakai konsentrat selama 1 sampai 2 bulan kita kasih pakan konsentrat sahabat. Ini kan umurnya lebih dari 2 bulan menuju 3 bulan sahabat. Ini yang ini di umur 3 bulan 2 bulan lebih ini langsung saya kasih pakan campuran. Kadang kemarin saya kasih apa itu parutan melon campur, ada katulnya, ada konsentratnya. Tapi kalau konsentrat tetap saya ikut sahabat, tetap saya kasih, tetap ada konsentratnya. Karena apabila kalau menurut saya ini tidak ada konsentratnya, ayamnya pasti nyilet sahabat. Itu pasti. Kalau di saya loh sahabat, kalau di peternakan saya ini apabila tidak menggunakan campuran apa itu konsentrat, katul semua, itu ayamnya pasti nyilet. Saya itu sudah belajar pengalaman saya yang kemarin. Coba saya setelah lepas umur 2 bulan, kan 1 sampai 2 bulan saya sentrat full. Setelah itu tidak saya kasih campuran sentrat sedikit pun, saya kasih katul semua. Ternyata apa yang terjadi? Ayamnya itu nyilet, tambah kurus sahabat. Tidak ada, mungkin tidak apa itu proteinnya tidak terpenuhi, makanya ayamnya nyilet. Nah, belajar dari pengalaman itulah, walaupun besar seperti itu, tetap saya kasih campuran konsentrat sahabat sampai segitu. Tapi ada takarannya lah, untuk berapa saya kasih untuk konsentratnya. Oh demikian untuk di kandang ini sahabat. Kita lanjut ke kandang berikutnya. Milih yang mana kandangnya? Yang ini sahabat. Yang ini sebetulnya saudaranya itu yang dulunya kan berapa itu 8 sahabat. 8 atau 7 ya? 7 sahabat, mohon maaf. 7 yang ini apa ini 2, yang ini 1. Nah, ini kemarin agak sakit di matanya, sekarang sudah sembuh sahabat. Akibat saling patok sahabat. Nah ini yang warna coklat itu sahabat, kembali lagi yang warna coklat itu F3 sahabat. Itu pertama kali saya punya F3, yaitu F3 dari jalur betina, yaitu ayamnya sahabat. Nah ini juga F3. Nah itu loh yang warna putih hitam sama itu F3 sahabat. Nah nanti apabila itu betina semua akan saya jadikan indukan walaupun kecil sahabat, buat litbang sahabat. Kita tinggalkan kandang ini, kita menuju kandang selanjutnya yang ada di sini. Nah ini kandang ini bertelur berapa butir ini? Telur 3 butir sahabat. Nah ini untuk pejantannya yang F2 kemarin kita silangkan dengan ayam Bangkok yang ini sahabat. Sebetulnya ini induknya sahabat, kita silangkan. Nah, kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Kalau bagus ya tetap kita pelihara nantinya, kalau jelek ya namanya aja
mencoba sahabat. Nah, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Demikian untuk perkembangan persilangan dari ayam petelur dan ayam Bangkok. Masukan saran sahabat atau pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.